Karena walaupun orang tua telah mempersiapkan lingkungan yang memadai bagi si anak untuk belajar bahasa asing atau bahasa kedua, namun faktor genetik akan mempengaruhi bagaimana anak merespon pada lingkungan itu. Ya, memang ada faktor genetik dalam kemampuan seseorang untuk belajar bahasa. Studi-studi behavioral genetics sudah menunjukkan bahwa paling tidak 50% dari kemampuan berpikir manusia adalah kontribusi dari faktor genetik. Dalam studi-studi behavioral genetics yang fokus pada pembelajaran bahasa asing, seperti salah satu studi yang dilakukan oleh Robert Plomin di University of Colorado at Boulder yang melibatkan sekitar 6.000 pasang anak kembar, menunjukkan bahwa paling tidak 50% dari kemampuan belajar bahasa asing pada anak-anak yang berusia sekitar 16 tahun ini adalah kontribusi dari faktor genetik. Dan sepertiga dari faktor genetik untuk kemampuan belajar bahasa asing ini adalah kontribusi dari faktor genetik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar bahasa pertama. Lalu sepertiga lagi adalah kontribusi dari faktor genetik yang mempengaruhi kemampuan anak secara umum atau kecerdasan umum. Dan sepertiganya lagi adalah kontribusi dari faktor genetik yang memang spesifik untuk mempelajari bahasa tertentu. Jadi jawabannya memang kemampuan untuk belajar bahasa asing itu bisa dipengaruhi atau memang dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, studi-studi behavioral genetics juga menunjukkan bahwa proses belajar itu bukan sesuatu yang bersifat pasif, namun aktif, di mana faktor genetik akan membentuk respon individual anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan ini juga terlihat dalam proses belajar. Nah, dua hal yang perlu diingat bagi para orang tua adalah proses belajar ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan belajar bahasa pertama dan kecerdasan umum. Dari studi-studi behavioral genetics ini kita belajar bahwa faktor genetik untuk pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik yang mempengaruhi kemampuan belajar bahasa pertama dan faktor genetik yang mempengaruhi kecerdasan umum. Dan dua hal ini yang memang harus diperhatikan oleh para orang tua bila mereka berharap anak mereka menjadi multilingual sejak usia dini. Karena walaupun orang tua telah mempersiapkan lingkungan yang memadai bagi si anak untuk belajar bahasa asing atau bahasa kedua, namun faktor genetik akan mempengaruhi bagaimana anak merespon pada lingkungan itu. Misalnya, faktor genetik akan terlihat pada saat anak menunjukkan minat atau pada saat anak menunjukkan antusiasme dengan pembelajaran bahasa secara mandiri. Disinilah pentingnya orang tua untuk memperhatikan faktor kecerdasan umum dan kemampuan untuk belajar bahasa pertama, karena bila si anak tidak menunjukkan minat, ini mungkin dikarenakan dia sendiri masih kesulitan untuk belajar bahasa pertama atau dia sendiri tidak memiliki kecerdasan yang memadai untuk memproses dua bahasa pada saat yang bersamaan. Paling tidak sekitar 35% dari kemampuan belajar grammar atau tata bahasa dipengaruhi oleh faktor gen.